Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang mereview artikel dari Bapak dosen Ali Anwar MAG. Semoga dalam video ini bermanfaat dan dapat dijadikan suatu edukasi. Untuk penjelasannya lengkap, yuk lihat videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel. Mengenai review artikel, mungkin banyak sobat yang sudah mengetahui apa itu review artikel, namun juga ada beberapa yang belum mengetahui review artikel. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh artikel yang telah ditulis oleh dosen yang sedang membimbing saya dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Salah satu dosen yang sangat mumpuni atau sangat mengerti tentang aspek-aspek metodologi penelitian kualitatif. Di sini beliau menyusun suatu judul The Shirt of Kiai's Roles in Kediri East Java in the Post New Order Era, yang artinya pergeseran peran Kiai di Kediri Jawa Timur pasca era Orde Baru. Nah, mengenai bagaimana review artikel ini kita akan bahas satu persatu. Di sini yang pertama kita harus mengidentifikasi tentang penulisnya. Oke. Nah, ini. Yang pertama yaitu identitas artikel. Identitas artikel didasari dari yang pertama yaitu nama penulis. Nama penulisnya adalah Ali Anwar, yaitu salah satu dosen yang sedang mengampu saya dalam mata kuliah ini. Yang kedua yaitu judul artikel yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pergeseran peran Kiai di Kediri Jawa Timur pasca Orde Baru. Jumlah halamannya bisa kita lihat di sini, jumlah halamannya di sini ada 11 di sini ya, teman-teman. Nah, ini seluruhan itu ada 11 halaman. Oke. Selanjutnya yaitu alamat email. Alamat emailnya di sini sudah dijelaskan ya oleh Bapak Ali. Nah, di sini ada alamat emailnya Institut Agama Islam Negeri Kediri, East Java dan Jawa Timur dengan kode 64127 Indonesia. Emailnya ali.anwar9999@gmail.com. Oke, yang selanjutnya dalam menyusun review artikel kita akan menganalisis introduction. Introduction yaitu adalah pendahuluan. Oke. Nah, di sini saya akan langsung menerangkan kepada pokok intinya karena di sini Bapak Ali Anwar merangkai atau menulis sebuah artikel menggunakan bahasa Inggris yang mungkin kemungkinan tidak semua orang bisa berbahasa Inggris. Ya, di sini inti dari pendahuluannya yaitu pergeseran peran Kiai dalam merespon perubahan sosial ekonomi dan politik di Kediri, Jawa Timur pasca Orde Baru. Dan kajiannya tentang peran Kiai yang dilakukan 55 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1960, menyimpulkan bahwa peran Kiai akan terus ada selama ini mendirikan sekolah agama yang memuaskan warga desa dan sekolah yang berfungsi membantu masyarakat pertumbuhan Indonesia baru karena gagal melakukan itu. Menurut Gertz, hari ini ketika Kiai yang menjadi kekuatan dominan di kalangan masyarakat desa Jawa Timur mendekati akhir. Nah, di sini Bapak Ali Anwar pendahuluan ini sebenarnya hampir sama dengan latar belakang ya. Namun terdapat beberapa perbedaan, namun yang perbedaan ini sangat sedikit sekali. Termasuk di sini Bapak Ali Anwar mencantumkan beberapa teori dari ahli atau tokoh, yaitu Gertz menurut Bull meragukan kemampuan Kiai menjadi perantara budaya yang bisa membawa Indonesia ke arah pembaruan. Ini yang pertama, yaitu kita analisis pembaruannya. Lalu yang kedua kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakangnya di dalam artikel ini oleh Bapak Ali Anwar dijadikan satu, yaitu dalam introduction. Nah, di sini saya memaparkan tentang latar belakangnya, yaitu apa saja latar belakang yang telah
disusun oleh Bapak Ali Anwar. Latar belakang ini menceritakan tentang permasalahan apa yang akan dibahas sebelum masuk ke dalam substansi. Substansi itu adalah isi. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa sudah tahu ya arti-arti seperti itu, substansi, daftar isi dan sebagainya, dan mungkin masyarakat juga sudah tahu tentang arti-arti tersebut. Latar belakang di sini menceritakan pada masa reformasi ini, menurut Collins, Indonesia dipandang sebagai contoh penyatuan Islam dan demokrasi. Islam memegang peran penting dan mengorientasikan bentuk-bentuk politik di Indonesia. Collins juga mengutip kesimpulan kunci dari Konferensi Islam di Indonesia Modern yang diadakan pada tanggal 7 Februari 2002 yang menyatakan demokrasi tidak akan berjalan di Indonesia sampai didukung oleh komunitas Islam dan sampai nilai demokratis secara eksplisit diartikulasikan sesuai dengan doktrin Islam. Nah, penelitian yang dibuat oleh Pak Ali Anwar ini yaitu menunjukkan tentang fenomena pergeseran kiai yang sebagaimana digambarkan di atas, yaitu penjelasan ini yaitu tempat penelitian yang dilakukan menurut Abdullah Manis sangat sulit untuk menggenerasi pergeseran peran kiai ini karena adanya berbagai jenis kiai yang mengakibatkan perbedaan tanggapan masing-masing kiai terhadap hal-hal yang dianggap penting. Dilihat dari peran pendidik yang mereka mainkan, tipe kiai yang dimaksud oleh Wahid adalah kiai yang dididik di pesantren dan kiai yang tidak memiliki pesantren. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang intinya, yaitu intinya itu ini. Yang pertama yaitu kiai itu memiliki dua model. Yang pertama yaitu model torekat yang sering disebut mursyid atau kiai politik, dan yang kedua yaitu subjek penelitian ini juga berkonsentrasi pada kiai pesantren yang memiliki 4 karakteristik kiai. Itu adalah beberapa latar belakang yang telah dideskripsikan oleh Bapak Ali Anwar yang telah saya coba gali, saya ambil inti-intinya lalu saya jadikan sebagai bahan acuan review artikel ini. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu menggunakan metode observasi langsung. Nah, di sini saya mengambil data dari Bapak Ali Anwar yang salah satunya yaitu research metode. Metode penelitian yaitu di bawah ini sudah ada. Furthermore, the observation technique that I used in this study is often called participant as observed by Raymond R. Gard, or called activity membership by Adler and Adler. Nah, di sini Bapak Ali Anwar sudah menjelaskan beberapa metode, diantaranya yaitu observasi, dan ada juga the interview teknik atau yang sering kita sebut sebagai teknik wawancara. Di sini saya mendeskripsikan mungkin terdapat dua metode yang dilakukan oleh Bapak Ali Anwar, yaitu pendekatan melalui teknik wawancara dan yang kedua yaitu observasi secara langsung. Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa kasus-kasus. Yang pertama yaitu pendekatan studi. Di sini saya mengamati pendekatan studi yang dilakukan oleh penulis yaitu bersifat analisis deskriptif. Maksudnya menganalisis entah itu dari segi coraknya atau mendeskripsikan secara langsung yang bersifat survei. Survei itu artinya terjun ke lapangan, karena di sini dideskripsikan oleh Bapak Ali Anwar. Bapak Ali Anwar juga melakukan penelitian secara lapang di pesantren-pesantren yang telah dikunjunginya, yaitu di Kota Kediri, Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu objek dan lokasi. Lokasinya berada di Kediri, Jawa Timur. Pengumpulan data menggunakan sumber informasi, dan yang kedua yaitu menggunakan kegiatan-kegiatan seperti observasi tadi. Yang terakhir yaitu teknik analisis data, yaitu mungkin Bapak Ali Anwar diklasifikasi lalu disaring, diidentifikasi, lalu kemudian ditarik konstruksi teoritisnya. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dari artikel yang telah disusun oleh Bapak Ali Anwar. Sebenarnya artikel ini memiliki banyak kelebihan yang tidak mungkin saya tulis satu persatu mengingat waktunya yang sudah singkat ya, karena pengumpulan tugas
video ini hanya terakhir deadline-nya nanti jam 9. Di sini saya menganalisa bahwa kelebihan dari artikel ini yang pertama yaitu menilik dari latar belakangnya saja artikel ini sangat bermanfaat. Yang pertama untuk edukasi, sebagai saya itu seorang mahasiswa, apabila saya baca artikel-artikel ini itu seperti ternyata masalah-masalah yang di luar bahasan masyarakat kita. Apabila kita itu mau literasi, banyak literasi, ternyata banyak seperti peran-peran kiai dalam masyarakat. Setidaknya itu kan ada 3 pernyataan peneliti yang harus dijawab, yaitu pertama, apa sumber otoritas kepemimpinan kiai. Itu kan berarti kan ada hubungannya dengan kiai itu apa perannya di dalam masyarakat. Nah seperti itu. Dan yang kedua itu kan isinya kan juga Bapak Ali Anwar juga mendeskripsikan bahwa kiai itu sangat berperan penting dalam masyarakat, entah itu sebagai pengedukasi masalah agama dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menarik kelemahannya. Dalam hal ini, kelemahan yang paling menonjol, yang paling saya ketahui yaitu ketika artikel ini disusun berdasarkan bahasanya bahasa Inggris. Bagaimana kita tahu mungkin masyarakat kita atau mahasiswa itu lemah dalam bahasa Inggris, termasuk saya sendiri juga masih dalam tahap belajar, belum mencapai ke standar-standar TOEFL atau lainnya. Makanya dari artikel ini ketika saya review, artikel ini membutuhkan banyak analisa untuk mencerna satu persatu kalimat yang telah Bapak Ali Anwar deskripsikan, karena tidak semuanya vocabularies dari artikel ini saya dapat pahami. Dan alhamdulillah meskipun semuanya berbahasa Inggris, di sini saya telah mengerti pokok-pokok inti dari artikel ini, yaitu adalah kelemahannya yaitu menggunakan bahasa Inggris. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa artikel ini menjelaskan tentang peran kiai dalam merespon perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Kediri, Jawa Timur pasca Orde Baru. Jadi setelah Orde Baru itu memang carut marut ya. Sampai Bapak Ali Anwar membuat suatu penelitian bagaimana peran-peran kiai. Ini menurut saya sangat mengedukasi. Apalagi Bapak Ali Anwar ini adalah salah satu dosen yang saya gemari sejak semester lalu karena banyak karya-karyanya yang sangat mengedukasi saya. Itulah beberapa analisis saya mengenai review dari artikel yang telah disusun oleh Bapak Ali Anwar. Semoga video ini mengedukasi teman-teman semua dan bermanfaat, karena kita semua masih sama-sama belajar. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan review artikel ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.